Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi pangan. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat ya, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai belajar bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Nah, semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Ya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Ya, ini Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Nah, ini Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit. Nah, ini dari Beni. Beni membawa panada dari Manado. Ini panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari ini, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Ya. Nih, perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Tadi ada baju dari Bali, membawa makanan khas dari Bali, sate lilit. Ada baju dari Padang, makanan khas keripik singkong. Ada yang dari Tionghoa membawa kue keranjang. Ya, ini setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Nah, yuk amati gambar pakaian khas daerah berikut. Ya, berasal dari daerah mana? Nah, ini coba ini berasal dari daerah mana? Ya, ini dan ini. Ya, untuk gambar yang pertama ini, coba kita lihat itu gambar dari daerah mana? Yaitu dari pakaian Sumatera Barat. Yang kedua dari Jakarta. Yang ketiga pakaian dari Bali. Ya. Coba di buku LKS kalian ada gambar itu. Nah, sekarang dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Nah, ya, ini ya nomor 1 ini pakaian dari Aceh. Nomor 2 dari Sumatera Utara. Nomor 3 dari Sumatera Barat. Nomor 4 dari
DKI Jakarta ini ya. Oke, kita lanjutkan. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda namun tetap bersatu. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Ya dari bacaan yang paling atas tadi kita lihat tidak ya, Udin dan teman-temannya membawakan budaya dari daerah yang berbeda-beda ya. Kemudian yang kedua, apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Ya, sangat perlu agar kesatuan dan persatuan tetap terjaga. Pendapatku adalah keberagaman budaya merupakan warisan yang harus dijaga. Budaya tidak membuat kita terpecah, justru membuat kita saling menghargai dan toleransi. Ayo kita amati gambar berikut. Nah, ini ada gambar Bapak Presiden ya. Pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walaupun pakaian berbeda, setiap orang saling memahami perbedaan tersebut. Ya, ini pakaiannya yang dipakai berbeda-beda. Ini ada Pak Habibie, Pak Jokowi, Bu Mega, dan Pak SBY, dan lain-lainnya. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya. Apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, pakaian yang dikenakan menunjukkan keberagaman pakaian adat yang ada di Indonesia ya. Karena tadi Bapak Presiden dan yang di sebelah-sebelahnya memakai pakaian yang berbeda-beda. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keberagaman? Nah, ini sangat penting karena dengan menghargai perbedaan kita sudah menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Yuk kita membaca teks pada buku siswa halaman 34. Coba kalian baca buku kalian di halaman 34 ya. Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak hal yang kamu ketahui. Nah, ya kita baca bersama-sama ya. Judulnya Pengolahan Singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih ya. Jadi kalau pengemasannya baik,
itu bisa mampu menjaga keawetan makanan hingga 3 bulan atau lebih. Nah, teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Nah, manakah makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan? Nah, coba kita lihat makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Kira-kira yang mana? Ya, ini ya. Nih, makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan ada ini. Sebentar. Yang pertama ada karak kaliang. Ya. Ini yang dengan teknologi pangan. Ya, yang pertama ada karak kaliang, ini dengan teknologi pangan. Yang kedua ada rendang singkong. Nah, ini makanan yang diolah dengan teknologi pangan. Yang ketiga ini dakak-dakak, ini juga makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Kemudian ada lagi karupuak sanjay. Nah, ini makanan yang dihasilkan dari teknologi pangan. Kalau ini gulai singkong, kacimuih, dan kue talam singkong ini makanannya sehari-hari yang bisa dimakan, tetapi tidak bisa bertahan lama. Ya, tidak bisa bertahan lama. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalian pilih dari bacaan tadi, silakan kalian cari paragraf utamanya. Cari kalimat utamanya ya. Cari kalimat utama pada setiap paragraf. Ini sudah dikasih contoh. Paragraf ke-1 itu kalimat utamanya ini. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, ini kalimat utama ya pada paragraf pertama. Paragraf pertama ini yang ini. Yang paling atas ini. Nah. Ini paragraf utama ya. Paragraf pertama dan kalimat utamanya ini yang digarisbawahi. Yang kedua, paragraf kedua ini. Kalimat utamanya yang mana? Yang ini yang digarisbawahi merah ini. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Sekarang paragraf ketiga, kira-kira yang mana kalimat utamanya? Ya, ini paragraf ketiga, kalimat utamanya yang ini. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ya, ini jelas ya. Ini untuk paragraf pertama ini. Kalimat utamanya. Paragraf kedua ini yang di garis bawah ini. Paragraf ketiga ini yang di garis bawah ini juga kalimat utamanya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita tulis di sini tadi ya. Paragraf kedua ini, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Paragraf ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ini kalimat utama ya. Selanjutnya, ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu. Nah, ini ada contoh, saya kasih contoh ya. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Oke, kita lanjutkan. Yuk jawab pertanyaan yang terdapat di buku siswa halaman 36 ya. Silakan dijawab. Tadi sudah kita jawab bersama-sama ya. Siapa yang suka berenang? Nah, ayo berlatih mengambang sendiri di kolam dangkal. Ini caranya ini. Setelah mengetahui pengolahan makanan berbahan dasar singkong,
Udin mengajak Edo dan Beni berenang. Udin, Edo, dan Beni senang bermain di kolam renang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sana. Sambil bersenang-senang, mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitar. Udin, Edo, dan Beni mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Beni berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam. Tangannya memegang tangan Beni. Beni mengambangkan tubuhnya sampai menggerakkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergantian. Nah, ini acaranya ya. Berdiri tegak di pinggir kolam. Peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. Rapatkan perut pada dinding kolam. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan pegangan, masukkan kepala ke dalam air. Nah, demikian yang dapat kita pelajari bersama pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.